kita mau memulai ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Berikanlah kami berkat agar kami mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan tentang Engkau. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu agar mereka bisa mengajarkan kami tentang Engkau dan bisa membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya luar biasa dong Yesa, karena pasukan di rumah udah siap buat ibadah online. Tapi sebelum kita mulai, kita cek pasukannya dulu Kak Ella. Oh, kita jongkok dulu ya Yesa ya. Kita jongkok dulu. Kita coba lihat dulu temannya udah siap belum? Oh, udah siap Yesa. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Suarakan haleluya. Haleluya. Teman-teman, masih semangat memuji dan menyembah Tuhan? Masih semangat dong Yesa, karena kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Sekarang pasukannya yang di rumah boleh duduk lagi. Sekarang kita mau sungguh-sungguh bawa penyembahan yang terbaik kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau bilang kita cinta sama Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, teramat baik untuk hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kami punya Tuhan yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sambil bangkit berdiri masukkan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Ya Tuhan, how great is our God. Sing with me, how great our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Haleluya. Teman-teman, ayo kita tutup matanya. Kita ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, agar bangsa Indonesia tidak ada pandemi, tidak ada narkoba, tidak ada hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di Indonesia lagi ya Tuhan. Berkati semua medis dan dokter yang sedang membantu orang-orang yang terkena sakit ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka mempunyai tenaga yang cukup untuk membantu orang-orang yang terkena COVID ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, agar bisa menjadi baik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita bulan ini diambil dari Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib
mirip dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Apa kabar pasukan? Kakak harap pasukan papa mama dalam keadaan sehat ya. Tadi pasukan udah sungguh-sungguh untuk muji nyembah Tuhan. Sekarang kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk siapin pikiran, hati, dan telinga kita untuk dengerin firman Tuhan yang udah siap. Ayo katakan yes, yes, yes sambil duduk yang rapi. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 20. Kitab 2 Tawarikh 20 ya. Ayo pasukan dibuka Alkitabnya, terus ditandain dulu biar nanti setelah ibadah selesai pasukan bisa baca lagi. Oke? Sip. Nah, hari ini kakak mau sampein firman Tuhan tentang seorang raja yang punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Namanya yaitu Yosafat. Siapa namanya? Yosafat. Iya, namanya Yosafat. Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda dan merupakan keturunan kelima dari Daud. Yosafat berumur 35 tahun saat dia menjadi raja Yehuda, menggantikan ayahnya, menggantikan papanya, yaitu Raja Asa. Raja Yosafat ini adalah seorang yang pandai berperang pasukan. Ia punya pasukan perang yang sangat banyak jumlahnya. Selain itu, Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, sama seperti Raja Daud, nenek moyangnya. Kak, saleh itu apa sih? Saleh itu artinya ia punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia taat, ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ia melakukan firman Tuhan, dan Tuhan bersama dengannya. Pada suatu hari nih pasukan pembawa pesan datang kepada Raja Yosafat. Wah, mereka buru-buru mau ketemu sama Raja Yosafat. Lalu pembawa pesan ini bilang sama Raja, "Lapor Raja, aduh gawat, gawat Raja. Ada apa sih? Ada berita apa yang mau kamu sampaikan?" Jadi gini Raja, kami dapetin berita kalau, aduh gimana ya bilangnya, kalau, aduh gawat nih Raja, kalau akan ada 3 pasukan yang akan menyerang kerajaan kita Raja. Hah? Apa? Oh no! Ayo sama-sama bilang pasukan, oh no! Wah, Raja Yosafat jadi takut pasukan. Walaupun dia seorang raja, tapi dia bisa takut juga loh. Walaupun dia punya banyak pasukan, dia juga bisa ngerasain takut sama seperti kita. Terus kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Raja Yosafat? Apa dia akan buru-buru mempersiapkan tentaranya yang banyak itu? Atau dia mempersiapkan strategi atau cara berperang biar bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Yang pertama, yang kedua, apa dua-duanya pasukan menurut pasukan? Oh, ternyata bukan yang pertama, bukan yang kedua, atau bahkan bukan dua-duanya. Tapi Raja Yosafat lakukan yaitu mencari Tuhan. Ayo sama-sama ikutin Kak Dorcas ya. Mencari Tuhan. Sekali lagi. Mencari Tuhan. Ia mencari Tuhan Yesus. Lalu ia memerintahkan seluruh Yehuda untuk berpuasa. Berpuasa itu apa sih Kak?
tidak makan, tidak minum. Siapa di sini yang pernah berpuasa? Wah, hebat. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka berpuasa dan mereka berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Di tengah keadaan yang gak enak, di tengah keadaan yang gak baik, tapi Raja Yosafat memilih untuk percaya. Memilih untuk apa tuh pasukan? Percaya. Percaya kepada Tuhan kalau Tuhan yang akan menolong mereka. Amin pasukan. Lalu gimana Kak ceritanya keesokan harinya? Tapi tiba-tiba nih pasukan, di tengah-tengah mereka lagi minta pertolongan Tuhan, tiba-tiba turunlah Roh Tuhan kepada seseorang yang berdiri di situ. Namanya yaitu Bapak Yahaziel. Susah ya namanya, Bapak Yahaziel. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Katanya gini, janganlah kamu takut dan terkejut, sebab besok bukan kamu yang akan melawan musuh, melainkan Tuhan. Tuhan yang akan beserta dengan mereka. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Memberikan apa pasukan? Kemenangan. Wah, mendengar itu Raja Yosafat dan semua bangsa Yehuda sujud menyembah kepada Tuhan. Waktu keesokan harinya nih pasukan tentara Yehuda keluar. Mereka siap-siap untuk menghadapi musuh. Dan Raja Yosafat bilang sama pasukan-pasukannya. Ia meyakinkan pasukan-pasukannya, mungkin ada yang masih takut. Tapi dia bilang gini, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil. Dan Raja Yosafat memerintahkan para pemujinya untuk berdiri di depan para tentara. Wah, biasanya kalau kita lihat orang-orang mau perang, tentaranya yang di depan ya. Tapi ini dibalik. Jadi para pemuji yang di depan, lalu yang di belakang adalah para tentaranya. Dan mereka memuji Tuhan, memimpin para tentara Yehuda. Terus apalagi Kak yang terjadi? Wah, ketika mereka menyanyikan pujian, sesuatu yang ajaib terjadi. Wah, apa ya itu? Tuhan membuat musuh berperang melawan satu sama lain. Aneh ya, tapi itu yang terjadi. Dan ketika tentara Yehuda tiba, mereka lihat, musuhnya udah kalah. Mereka udah gak ada lagi. Gak ada satupun yang tersisa. Wah, Tuhan memberikan kemenangan seperti yang dijanjikannya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang hebat pasukan. Tuhan nyatakan firman-Nya, Tuhan nyatakan janjinya bahwa Raja Yosafat akan diberikan kemenangan. Wah, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya! Lalu mereka kembali ke kotanya. Nah, pasukan sama seperti Raja Yosafat, dia punya hati yang taat, dia punya rasa cinta kepada Tuhan Yesus, dia punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia punya hati yang percaya, dia punya hati yang penuh harapan sama Tuhan Yesus. Kak, takut sama Tuhan itu seperti apa sih Kak? Takut sama Tuhan itu rasanya bukan seperti kamu ditinggal bobo sendirian di kamar. Atau rasanya bukan seperti waktu kamu lupa nih ngerjain PR, ngerjain tugas, terus nanti dimarahin sama bapak ibu guru. Bukan itu pasukan. Tapi rasa takut sama Tuhan itu artinya adalah kita mau menyenangkan Tuhan aja. Kita nggak mau buat Tuhan Yesus sedih, tapi mau buat Tuhan Yesus senang. Kita mau melakukan firman-Nya. Amin pasukan. Nah, Kak, gimana caranya biar kita bisa tahu Kak firman Tuhan? Yaitu dengan kita membaca Alkitab. Sama seperti Yosafat juga
harus dia lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia punya rasa takut, dia punya rasa percaya, dia menaruh harapannya sama Tuhan. Juga dia mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Terus apa yang terjadi waktu dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, waktu dia percaya, waktu dia berharap, waktu dia takut sama Tuhan? Tuhan memberi apa? Kemenangan, memberikan pertolongan. Tuhan menepati janjinya, yaitu Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup Raja Yosafat. Wah, sama seperti kita hari-hari ini. Kita lagi ngadepin yang namanya pandemi ya. Rasanya enak nggak? Nggak enak. Rasanya tuh nggak baik. Tapi Tuhan bilang, ayo kita punya rasa takut sama Tuhan. Bukan takut sama keadaan, tapi rasa takut sama Tuhan. Kita menaruh rasa harapan kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pasti akan sanggup menolong kita. Amin pasukan. Ya, Kak, gimana caranya ya biar kita bisa mengikuti firman Tuhan? Yaitu kita harus jadi anak-anak yang taat. Jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dengan cara apa? Kita melakukan firman Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Pikiran kita, perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayo sekali lagi bilang, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti Opa Niko bilang, kalau tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa? Tahun integritas. Kak, apa sih maksudnya? Itu kata-katanya susah banget, aku baru dengar. Integritas itu artinya adalah pikiran dan perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa adik-adik coba ikutin Kak Dorcas ya. Pikiran dan perkataan, perbuatan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti pujian ini bilang, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Lagi ya, pasti bisa semuanya lagu ini. 1, 2, 3. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Iya, biar pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita itu menyenangkan hati siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Siapa yang mau melakukan firman-Nya setiap hari? Ya, yang mau lakukan firman-Nya, ayo katakan yes, yes, yes. Wah, pasukan hebat. Ayo, sekarang pasukan kakak ajak untuk bangkit berdiri. Hari ini kita belajar banyak ya tentang Raja Yosafat. Dia punya rasa takut sama Tuhan. Dia punya hati yang percaya, punya hati yang berharap, dan bahkan dia melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan suruh. Dan kita juga mau pasukan amin. Siapa yang mau seperti Raja Yosafat? Iya, di tengah keadaan yang gak baik, di tengah keadaan yang gak enak, mungkin ada papa mama yang ngalamin dampak dari pandemi, dan kamu jadi takut, nanti aku bisa lanjut sekolah nggak ya? Nanti aku gimana nih? Hei, hari ini Tuhan bilang jangan takut. Ayo berharap lagi sama aku. Ayo percaya lagi
pergi sama aku beserta dengan engkau, aku beserta denganmu. Tuhan bilang aku menyertai engkau. Ayo pasukan, kita pilih hati untuk percaya lagi, untuk berharap lagi sama Tuhan. Saat kita berharap, saat kita percaya, saat kita takut sama Tuhan, Tuhan yang akan berikan kita kemenangan. Bahkan firman Tuhan bilang gini, engkau akan lebih dari pemenang. Amin pasukan. Ayo yang mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan, ayo angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, ayo mari sembah Tuhan. Oh ya Raba ya si, ya Ramo ya Syakaralaba, haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Ku percaya Kau Tuhan ya, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lagi katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ayo sambil angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Katakan menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan menepati janji-janji-Mu. Ya, ayo sama-sama pasukan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk menjadi takut akan Tuhan. Kami belajar lagi untuk mau berharap, untuk mau percaya sama Tuhan Yesus aja. Bahkan menuruti firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami itu terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami ya. Tolongin kami di sepanjang hari-hari kami. Di saat kami takut, biarlah Tuhan yang senantiasa ada menolong kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan itu yang menerangi jalan-jalan hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Pasukan kesayangan Tuhan, yuk sungguh-sungguh sekarang ya. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kita mau terima berkat nih dari Tuhan. Papa Mama yang mendampingi pasukan, taruh tangan Papa Mama satu di kepalanya pasukan Tuhan. Dan yuk sama-sama angkat tanganmu yang satunya. Ya Papa Mama ya, yuk sama-sama ya. Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Kau berkati berlimpah-limpah dan perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang sayang sama kami. Karena itu hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Israel jadi bagian kami. Kami percaya kami sudah terima berkat dari Bapa kami yang di surga dengan cinta daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah kami Roh Kudus dari sekarang
sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa lagi. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, apa kabar semuanya? Tentu sehat semuanya, mama papa juga tetap sehat. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, yaitu tentang kemenangan Yosafat. Yosafat itu takut akan Tuhan, akan membuat kita percaya pada rencananya Tuhan. Amin. Iya, sekarang pasukan kita mau membuat kreativitas. Siapa yang mau? Iya, kita ambil perlengkapan yang ada di rumah ya nak. Bahan-bahannya adalah yaitu lem stick atau lem fox, ada gunting, ada pita yang ukurannya lebar dan panjang ya sayang ya. Dan juga ada kertas asturo ya, kertas asturo yang sudah dibagi 4 dan juga ada stiker. Oh iya, ada bulatan lingkaran ya sayang ya. Nah, kita mulai ya anak-anak, dan kita ambil pensil dan penghapus. Di sini KII ambil asturo berwarna kuning, tetapi boleh berwarna yang lain ya sayang ya. Nah, kita lipat bagi 2. Lalu kita bentuk, ambil pensilmu, kita buat dari ujungnya. Kita garis. Ya, jadi deh seperti ini ya. Kalau sudah jadi, kita mau gunting yang kita garis itu. Ya pasukan ya. Kita ambil gunting kita. Lalu ikutin garisnya. Ikutin garisnya yang sudah kita garis. Kita mau buat apa ya kira-kira ya? Apa ya? Kita gunting lagi. Pasti pasukan tahu kita mau buat apa, yaitu iya, ini adalah mahkota. Dan kita mau ambil apa ini? Apa pasukan? Pita. Kita bagi 2 juga supaya sama. Kita ambil lem ya, kita lem yang ada warna kuningnya, kita lem. Oke, ini tadi ya sayang ya, kita tempel.
Oke. Sudah selesai belum? Belum. Kita ambil bulatannya. Ya, nih ada bulatannya, ada 3. 1 warna KI buat bulatan warna merah. Ya, 2 dan 3. Kita lem ya. Tetapi ujungnya saja. Pasukan boleh membuat stikernya, ya. KII sudah ambil bawa stikernya seperti ini, ya. Jadi KII mau tempel. Hasilnya seperti ini pasukan, ya. Nanti pasukan memberikan ruangan untuk di tengahnya. Nanti ada tulisan The Fear of the Lord, ya, artinya takut kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, ya sayangnya. Nah, kita tulis ya. Seperti ini pasukan. Iya, karena hari ini kita membuat mahkota. Pasukan lewat mahkota ini kita buat ini adalah kita harus jadi takut akan Tuhan, harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu hormat kepada Tuhan dan percaya rencana Tuhan pasti terbaik bagi hidup kita. Oke, pasukan? Ya, nanti kalau sudah selesai, nanti boleh dipakai seperti ini ya pasukan. Iya, ya. Nah, sekarang selamat membuat ya, membuat kreativitas. Pasukan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.